peradilan, Mbak. Jadi nggak mungkin namanya dari sini A sampai sini A, belum tentu. Oke. Pak, ini biar masyarakat juga nggak salah paham, Pak. Apakah memang sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sah-sah aja, sesuatu yang wajar ketika berada dalam proses pemeriksaan, para tersangka itu mendapatkan intimidasi ataupun tekanan secara fisik, Pak? Saya tidak bisa mengatakan itu ada, tapi saya juga tidak bisa mengatakan itu nggak ada, ya. Karena yang paling tahu adalah para tersangka dan para pemeriksa. Tetapi kita kan punya undang-undang yang melindungi masih apakah tersangka maupun juga ada undang-undang yang akan dikenakan sanksi kepada para penyidik yang melanggar, yaitu kode etik, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau orang itu diperiksa apakah saudara dalam keadaan sehat atau tidak, dia mengatakan tidak, dia nggak usah ngomong, diam aja. Tapi Saka ketika ditangkap, Pak, ketika pertama kali ditangkap oleh aparat berwajib, dia bertanya, salah saya apa? Saya nggak dijawab sama sekali. Apakah itu sah-sah aja atau mungkin ada hak yang tercederai di sana? Nah, inilah saya ingin supaya masyarakat juga jangan mudah percaya dengan pendapat orang. Bisa saja dia ngomong betul, tapi bisa saja dia ngomong karena sudah bebas. Kan kita nggak tahu. Kan? Oke, ini kita dengar dulu ya statementnya Saka beberapa hari yang lalu. Nanti dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, ada pernyataan dari Saka, Pak, ketika diwawancara juga oleh program lain di TV One, ya, mengenai kesaksiannya ketika bagaimana ia ditangkap, kemudian apa yang ia alami ketika proses pemeriksaan oleh pihak berwajib, dan bagaimana akhirnya ia dinyatakan keluar dari penjara karena pada saat itu dia ditangkap kalau nggak salah masih usia 15 tahun dan tidak dihukum maksimal karena masih anak-anak. Berikut kita dengarkan dulu pemirsa pernyataan dari Saka Tatal berikut ini. Tidak bersalah sama sekali. Kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan, kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum yang 1 liter yang botol gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Silakan Pak Ito. Ya. Melihat ekspresi dari Saka, tampaknya dia sangat marah, sangat kecewa sekali dengan apa yang telah menimpanya, Pak Ito. Itu sah-sah saja, Mbak. Seseorang itu menyampaikan sesuatu di mana dia sudah bebas, ya. Dan itu bisa saja terjadi, tapi kemungkinan tidak terjadi juga besar tentunya. Kalau terjadi, saya kok ragu ya. Kenapa? Tadi saya sampaikan, setiap anggota yang melakukan penyiksaan dan dapat dibuktikan orangnya, sudah pasti dia akan kena kode etik, ya, diatur dalam pasal kode etik Polri, ya, pasti kena. Kenapa waktu itu istilahnya tidak dilakukan komplain, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau seseorang ditangkap, kita coba lihat di film-film lah sekarang, ya, yang di televisi kan mengatakan bahwa sesuai dengan undang-undang Anda saya tangkap, tapi tidak dikatakan dulu kan bahwa kamu ditangkap karena berdasarkan undang-undang pasal sekian. Kita kan baru mengumpulkan bukti-bukti. Setelah mereka dibawa ke tempat Polres ataupun kesatuan kepolisian setempat, barulah dia diinterogasi atau dia diminta keterangan, dikaitkan dengan saksi-saksi lain yang mungkin sudah ada di sana. Jadi saya kira mungkin prosedur ini yang kurang difahami oleh masyarakat, ya. Bukan saya membela Polri, tapi saya bicara secara normatif. Yang saya alami demikian, normanya demikian, ya. Karena yang paling tahu ini adalah penyidik. Yang paling tahu adalah mereka pelakunya, ya. Tapi manakala hukum itu kemudian jatuh kepada mereka karena perbuatannya dianggap memenuhi unsur pidana yang disangkakan, yaitu sistem hukum kita. Oke. Ini semua terpidana ini kan dijatuhkan hukuman 340 KUHP ya Pak, ya, pembunuhan berencana. Tapi di situ kita mendengar juga ada unsur dugaan terjadinya pemerkosaan. Nanti akan kita bahas mengenai poin ini pemirsa, mengenai pemerkosaan yang dialami oleh korban sesaat lagi. Tetaplah di One on One.
Pemirsa, yang penyidikan dari kasus ini tentu saja mengenai soal pembunuhan yang begitu sadis, juga ada informasi mengenai terjadinya pemerkosaan terhadap salah satu korban yang tewas, yaitu Vina. Nah, sempat dilakukan otopsi di awal ya Pak Ito. Tapi kenapa tidak ada pemeriksaan apakah terdapat sperma pada tubuh Vina yang diduga menjadi korban pemerkosaan? Baik, yang pertama ya Mbak Tisa, kan korban ini dilaporkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Kemudian karena dari hasil pengembangan di mana orang tua daripada korban Eki yang kebetulan polisi dan reserse, tentunya dia memiliki kecurigaan sehingga dimintakanlah ekshumasi, kalau nggak salah 7 atau 9 hari, saya kurang lupa ya. Tapi setelah dilakukan ekshumasi itu, penggalian mayat untuk dilakukan otopsi ulang, barulah ditemukan ada patahan di kepala, ada tusukan di badannya akibat samurai dan lain sebagainya yang panjang pendek. Terus di Vina juga ada pukulan sehingga beberapa bagian patah, dan ada namanya sperma ditemukan di sana ya. Nah, tentunya saya juga sudah koordinasi, saya bukan ahli forensik, dengan ahli forensik ya dari kepolisian, bahwa beliau menyampaikan bahwa sperma itu memiliki masa rusak atau masa masih utuhnya, sehingga diperkirakan kalau lebih dari 5 hari kalau nggak salah ya, itu adalah sudah sulit untuk menentukan itu apakah sperma itu bisa diproses lagi, diuji laboratoris milik siapa gitu. Sehingga ini yang tidak dimasukkan oleh pihak penyidik, bukan sengaja tidak dimasukkan. Kalau penyidik kalau ingin memberkasi satu perkara kejahatan, kalau perlu berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kita masukkan untuk memperberat tuntutannya, hukumannya. Tapi kalau nggak salah juga itu telah dilakukan dari forensik itu dilihat daripada struktur tulang rawan yang ada di sekitar tempat yang wanita itu ya, Vina itu. Sehingga disimpulkan waktu itu memang ada dugaan terjadi ruda paksa. Tapi oleh siapa? Kan tadi saya sampaikan ternyata spermanya ini sudah dalam keadaan rusak yang tidak bisa diuji laboratoris sehingga milik siapa melalui DNA. Dari DNA pun juga nggak bisa begitu ya Pak? Ya, kan nggak mungkin kalau rusak kan. Ini yang bicara adalah dokter ahli forensik, sehingga yang sangat tahu saat itu adalah dokter ahli forensik. Sehingga penyidik pun tidak bisa memaksakan bahwa 8 orang ini telah melakukan pemerkosaan, siapa pelakunya. Tapi kalau dari struktur tulang itu memang ada katanya kekerasan ya, kekerasan. Sehingga kita juga nggak tahu ya siapa yang melakukan. Sehingga yang pasal dituntut kepada mereka itu adalah yang dikenakan 340, Yunto 338 dengan pasal 81, Yunto 80 ya.